Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Nasir sebagai guru bimbingan dan konseling di MA Mambail Futu Beji Jenutuban, sekaligus peserta dalam jabatan PPG tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 241039268100079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik semuanya. Sebelumnya saya absen dulu. Ini dari 34 siswa. Apakah masuk semuanya? Ada yang tidak masuk. Ya, yang tidak masuk siapa, Mbak? Fadilah Ramadhani. Ini isinya apa? Izin pulang, Pak. Dua. Nah, ada lagi. Laila Andia. Nah, ini isinya apa, Mbak? Sama, Pak. Nah, dan ada lagi yang izin? Hidayatun Nuril. Jayatul Nuril, isinya apa, Mbak? Izin sama pulang juga, Pak. Ya. Ada yang izin sakit? Ada Nama? Anisti Kesyaka. Ya, untuk semuanya yang izin sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Doa mulai. Terima kasih ya, anak-anak. Alasan saya bahwa pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait menemukan sikap positif sebagai upaya mengurangi kenakalan remaja. Ya, di era sekarang banyak faktor yang mengakibatkan anak-anak di usia remaja, terutamanya di jenjang SMA ini, yang banyak kegiatan-kegiatan yang kurang baik ataupun kurang positif, sehingga anak-anak ini menjadikan kenakalan sendiri. Ya. Nah, fenomena kenakalan remaja ini biasanya di tingkatan sekolah ini sering terjadi bolos sekolah, ya. Terus tawuran antar sekolah ini termasuk kenakalan remaja, terus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah bisa melalui dengan media sosial. Penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba ini biasanya terjadi karena sebuah pergaulan. Terus juga yang membahayakan ini adalah pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas ini jelas nanti dampaknya sangat negatif sekali. Terus termasuk dampak dari kenakalan remaja ini juga jika anak-anak yang masih sekolah itu adalah menurunnya prestasi belajar, ya. Terus merusak hubungan dengan orang tua, merugikan orang lain, juga ini termasuk mengancam masa depan. Apa yang harus dilakukan untuk anak-anak usia remaja? Sikap positif yang harus dikembangkan yaitu disiplin, ya. Jika masih sekolah ini harus disiplin sekolah, ya.
terus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, termasuk menghargai orang lain, kerjasama dan bersama teman dan sebagainya ya. Terus perbandingan sikap positif dan negatif ini, antara sikap positif ini membawa kebaikan atau membangun masa depan kalian ya. Terus sikap negatifnya apa? Merugikan diri sendiri sekaligus bisa merugikan orang lain ya. Terus strategi menumbuhkan sikap positif anak-anak ini adalah satu, mampu mengendalikan diri ya. Terus memiliki teman yang baik. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah teman ya. Terus aktif dalam kegiatan yang positif. Ketika kalian ini masih belajar di sekolah, berarti bisa kegiatan aktif di sekolah maupun organisasi di luar sekolah, yang penting positif. Terus komunikasi sehat dengan guru atau orang tua. Di sini adalah komunikasi yang sehat adalah mampu menyampaikan jika ada permasalahan, ada beban, ini mampu dikomunikasikan dengan bapak ibu guru ataupun orang tua. Terus kenakalan remaja ini ada beberapa permasalahan ya. Sungguh nanti anak-anak ini bisa berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi kelompok untuk mencari ataupun menggali apa sih dampaknya ketika terjadi kenakalan remaja. Berarti anak-anak ini harus dibagi menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok nanti harus mempresentasikan masing-masing dari hasil diskusinya dari kelompok ini ya. Untuk itu nanti setelah presentasi silakan harus ada tanya jawab biar nanti tahu hasil dari masing-masing kelompok. Silakan anak-anak membentuk 4 kelompok ya dari jumlah siswa yang ada ini, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan membuat kelompok ya. Kali ini akan saya bagikan lembar kerjanya. Nanti anak-anak bisa mengisi sesuai dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini saya bagikan dulu air ya. Silakan diskusikan dengan baik. Nanti ya, ada yang ya, silakan ditunjuk sebagai bagian nanti presentasi siapa ya. Silakan didiskusikan ya. Ya, ini waktunya ya. Mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan.
kesulitan untuk penjelasan? Ya, paham ya? Silakan didiskusikan dengan baik dan nanti ada hasilnya terkait kegiatan positif ya, yang untuk mengurangi kenakalan remaja. Ada yang kurang paham ataupun untuk penjelasan? Silakan ya didiskusikan dengan baik yaitu ya, kalau sudah selesai kurang waktunya pamit lagi ya. Diselesaikan, diskusikan dengan baik, nanti presentasi ya. Diselesaikan ya, diskusikan dengan baik. Ya. Oke, kalau sudah selesai di masing-masing kelompok, jadi silakan anak-anak mempresentasikan ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari bentuk kenakalan yang dilakukan siswa seperti sering bolos sekolah tanpa alasan yang jelas, datang terlambat ke sekolah secara berulang-ulang, tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan guru. Dampak dari kenakalan remaja, prestasi belajar menurun karena sering bolos, tidak fokus atau malas belajar, hilangnya kepercayaan guru dan orang tua akibat sering berbohong atau melanggar aturan. Sikap positif yang harus dilakukan oleh siswa seperti disiplin, datang tepat waktu, mematuhi tata tertib sekolah, jujur, tidak
berbohong kepada guru atau orang tua maupun teman. Cara mencegah agar hal itu tidak terulang kembali, menerapkan disiplin sejak dini dengan membiasakan datang tepat waktu dan mematuhi peraturan, meningkatkan komunikasi dengan guru dan orang tua agar ada bimbingan dan pengawasan yang konsisten, mengikuti kegiatan positif di sekolah maupun di luar sekolah seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial. Ini presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan dengan kelompok 1, silakan. Ya. Enggak? Pertanyaan? Silakan, Mbak. Ya. Untuk kenakalan remaja apa yang dilakukan selain yang kamu presentasikan? Jadi bentuk kenakalan remaja itu ada faktornya ada banyak, seperti mengganggu teman saat proses pembelajaran, membawa atau menggunakan barang terlarang, misalnya HP saat jam pelajaran tanpa izin. Ya. Ada lagi? Mungkin? Ya. Silakan. Kalau ada lagi dari kelompok 1? Ya. Ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Silakan persiapan untuk kelompok 2. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan presentasi ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang kurang pas, kurang cocok atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai kenakalan remaja di sekolah. Bentuk kenakalan remaja yang dilakukan siswa seperti berbohong kepada guru atau orang tua, mengganggu teman saat proses pembelajaran. Dampak dari kenakalan siswa seperti hubungan sosial terganggu, misalnya dijauhi teman karena suka mengganggu atau berperilaku kasar. Disiplin diri rendah sehingga sulit membangun kebiasaan baik di masa depan. Sikap positif yang harus dilakukan oleh siswa tersebut yaitu sopan santun, berbicara, dan bersikap hormat kepada guru serta teman, mengendalikan emosi, tidak mudah marah atau bertindak kasar. Cara mencegah agar hal itu tidak terulang kembali yaitu dengan membangun kesadaran diri bahwa kenakalan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, menjauhi pergaulan negatif yang bisa mendorong berbuat nakal atau melanggar aturan. Dari yang saya presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, ini silakan kelompok 4 bertanya. Bagaimana caranya mencegah agar kenakalan remaja di sekolah tersebut tidak terulang kembali, tapi sebutkan yang belum Anda sebutkan tadi. Jadi cara mencegah agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali yaitu dengan membuat komitmen pribadi untuk belajar lebih giat dan memperbaiki sikap, menghargai guru, teman, dan lingkungan sekolah dengan menjaga sopan santun serta fasilitas. Mungkin ada yang lagi? Mau tanya? Ya? Oh? Sikap positif apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa tersebut selain tadi ada yang presentasikan. Sikap positif yang dilakukan ya. Bisa dengan jujur, tidak berbohong kepada guru, orang tua maupun teman, atau bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai pelajar. Ya, ada lagi yang ditanyakan atau diskusikan bareng-bareng? Let's go. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3, silakan ya. Jadi nanti kalau perlu tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kenakalan
Silakan dari kelompok 4 yang bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, seperti apa bentuk kenakalan siswa yang dilakukan di sekolah? Yang pertama, sering bolos sekolah tanpa alasan yang jelas, datang terlambat ke sekolah secara berulang-ulang. Ya, itu dari presentasinya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Dari kelompok yang lain untuk bertanya ke kelompok 3. Ya. Cukup? Cukup ya. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok terakhir di kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kenakalan remaja di sekolah. Yang pertama, yakni bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan siswa tersebut di sekolah, yakni berbicara kasar atau kurang sopan kepada guru atau teman-teman yang lain. Yang kedua, berperilaku agresif seperti berkelahi dengan teman yang lain. Yang ketiga, merusak fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dinding, ataupun properti yang lainnya. Yang kedua, dampak dari kenakalan tersebut, yakni kehilangan kesempatan masa depan karena nilai anak tersebut rendah atau reputasi anak tersebut buruk. Hal tersebut bisa mempengaruhi untuk pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua, mengganggu suasana kelas sehingga proses belajar siswa lain juga ikut terganggu. Yang ketiga, merusak kesehatan diri sendiri, misalnya akibat merokok ataupun kebiasaan negatif lainnya. Yang ketiga, sikap positif yang seharusnya dilakukan oleh siswa tersebut, yakni bergaul dengan teman yang baik, memilih lingkungan pertemanan yang positif, aktif dalam kegiatan yang positif seperti organisasi sekolah, ekstrakurikuler, ataupun kegiatan keagamaan. Dan cara mencegah agar kenakalan remaja tersebut tidak terulang kembali, seperti menerapkan penghargaan dan sanksi yang adil di sekolah agar siswa belajar bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan motivasi dan teladan yang baik dari guru maupun orang tua sehingga siswa tersebut memiliki panutan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini dari kelompok 1 dulu ya. Silakan ya. Nanti ya. Apa sih dampak dari kenakalan remaja itu? Apa dampak dari kenakalan remaja ya? Salah satu dampaknya yakni hubungan sosial anak itu dapat terganggu. Misalnya anak tersebut dijauhi teman karena suka mengganggu atau berperilaku kasar. Disiplin diri rendah sehingga sulit membangun kebiasaan baik di masa depan. Silakan untuk kelompok 2, pertanyaan. Bagaimana cara mencegah hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi kembali selain yang sudah terjadi? Cara mencegah anak itu tidak kembali terjadi kenakalan remaja ya. Cara mencegahnya seperti membangun kesadaran diri bahwa kenakalan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, dan menjauhi pergaulan negatif yang bisa mendorong berbuat nakal atau melanggar aturan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oh, Demikian dari saya, perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dari kelompok 4. Dari hasil diskusinya yang telah dipresentasikan, ya, jadi banyak cara untuk menumbuhkan sikap positif sebagai upaya mengurangi kenakalan remaja. Ya, jadi kesimpulan pada materi hari ini bahwa menumbuhkan sikap positif itu bisa dilakukan melalui beberapa hal. Contoh, tadi telah kami diskusikan, bisa membentuk kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, di lingkungan kita ikut kegiatan remaja ya, remaja masjid atau organisasi yang lain yang positif ya. Kalau kita di lingkungan sekolah bisa melalui kegiatan OSIS atau pramuka dan sebagainya, ini akan menunjukkan sikap yang positif lah. Dengan ikut kegiatan-kegiatan itu, kalian ini akan mengurangi kenakalan remaja. Karena rata-rata
menjadi nakal itu kurang dalam kurang melakukan kegiatan yang berbau positif. Ini anak-anak semuanya di pagi hari ini, mari kita tumbuhkan sikap positif di diri kita semuanya untuk masa depan kalian semuanya, ya. Jadi silakan nanti kalian di lingkungan kalian, di rumah ini harus ada sebuah komunikasi yang positif dengan keluarga, orang tua dan sebagainya, sebagai bentuk mengurangi bentuk kenakalan remaja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ada yang perlu disampaikan atau kurang paham? Silakan sampaikan. Ya, ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekali lagi, tanamkan pada diri kita, diri kalian semuanya, tumbuhkan sikap positif demi mengurangi hal-hal yang negatif pada diri kita semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah memerintahkan hasil diskusi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih untuk semuanya.